Kan tebaran tambak udang ini kan 20.000 ya lur ya. Luasannya sih, luasan tambak ini nggak begitu luas sih, sekitar kurang lebihnya 1.500 ya lur ya. Luasannya 1.500, tebaran 20.000. Oke lur, jumpa lagi di channel YouTube Seputar Udang. Channel YouTube yang isi videonya khusus membahas seputar budidaya udang. Kali ini saya akan membahas tambak udang tradisional yang waktu itu sudah pernah saya bahas ya lur ya. Tapi kan waktu itu tambak udang tradisional ini belum dipanen, dan sekarang ini tambak udang tradisional ini sudah dipanen ya lur ya. Di bagian tengah ini lur, nah ini ya, waktu belum dipanen itu ya lur ya, gangnya banyak sekali lur. Nah ini kan kelihatan ya lur ya, bagian tengah ini. Terus waktu itu ya di bagian caren, terus bagian dek ini banyak sekali ya ganggengnya ya. Nah jadi ceritanya gini ya lur ya, tambak udang ini kan sudah dipanen ya, dan hasil akhirnya ya, hasil panennya ya, itu di luar perkiraan. Kenapa saya bisa bilang di luar perkiraan? Karena ini lur, ceritanya kan tambak udang ini sudah dilakukan parsial pas DOC 60 ya lur ya. DOC 60 itu kan dilakukan parsial ya. Dilakukan parsial, setelah parsial udang itu ya di bagian caren ini, kalau malam itu masih terlihat banyak lur ya, bagian caren ini terlihat banyak. Jadi ya mungkin ya perkiraan udang itu masih banyak sisanya setelah dilakukan parsial ya. Nah kalau malam itu kan terlihat banyak udang ya di bagian caren, padahal pemberian pakan sudah sesuai kebutuhan udang ya, pemberian pakan sudah sesuai kebutuhan udang, terus sudah dilakukan parsial juga ya, tapi kok terlihat kelihatan udangnya itu masih banyak ya di bagian caren ini ya. Nah jadi kan perkiraan ya udang itu masih banyak. Nah setelah hasil akhir panen ternyata di luar perkiraan. Jadi ini bisa jadi PR ya buat kita ya lur ya. Kenapa kok bisa udang di bagian apa? Bagian caren ini terlihat banyak ya. Padahal sudah apa? Sudah diparsial. Tapi kok hasil akhir panennya di luar perkiraan. Ya mungkin gini lur. Udang waktu itu kan terlihat banyak di bagian caren ya lur ya, bagian caren. Kalau malam ya, kalau malam itu kan mungkin posisinya kan, posisi udang itu kan nggak bisa ke tengah ya lur ya, nggak bisa ke tengah karena ini banyak sekali ganggeng lur bagian tengah ya, banyak sekali ganggeng. Makanya udang itu mungkin yang ada di tambak ini semuanya hanya berada di bagian caren ini lur, bagian caren ini ya lur ya. Jadi perkiraan udang itu masih banyak. Padahal kalau menurut saya lur ya, itu mungkin karena ya itu udah nggak bisa ke tengah lur, nggak bisa ke tengah. Nah kemarin pas saya ngobrol dengan pemilik tambak ini ya, itu kan waktu itu kan tebaran tambak udang ini kan 20.000 ya lur ya. Luasannya sih, luasan tambak ini nggak begitu luas sih, sekitar kurang lebihnya 1.500 ya lur ya. Luasannya 1.500, tebaran 20.000. DOC 60 itu kan diparsial ya, diparsial kalau nggak salah sekitar 25 kilo ya lur ya, 25 kilo diparsial. Terus setelah hasil panen akhirnya ya itu hanya mendapatkan kurang lebihnya 30 kilo, tebaran 20.000 ya lur ya, 30 kilo. Jadi total keseluruhan ya dari parsial dengan hasil panen akhir itu sekitar 55 kilo ya lur ya, 55 kilo. Nah tebaran 20.000 lur. Padahal perkiraan setelah diparsial itu udang masih banyak, dan udang itu anu lur apa nggak mati ya lur ya, keadaan sehat maksudnya ya, nggak ada yang mati. Makanya ditahan karena perkiraan masih banyak udang ya. Setelah ditahan terus dipanen ya, hanya mendapatkan yaitu lur 30 kilo. Kalau untuk ini lur ya, untuk mengecek udang
yang ada di tambak ya. Perkiraan itu masih banyak apa tinggal sedikit ya. Kalau kejadiannya seperti ini kan ya memang di luar perkiraan ya, hasil panennya di luar perkiraan. Kalau saran saya sih ya, tambak kalau banyak ganggeng seperti ini lur, ini mendingan ini dikeringkan terlebih dahulu ya, dipanaskan, setelah itu diobat ya, diobat ganggeng itu ya. Meskipun kalau obat ganggeng itu kan ada yang mandi ya, mandi bisa mati ganggengnya, ada juga yang tidak bisa mati ya. Meskipun nggak bisa mati total, setidaknya kan bisa mengurangi lur ya, bisa mengurangi ya. Terus selain itu ya, kalau banyak ganggeng seperti ini, mendingan tebarnya itu dicampur ikan bandeng lur, ikan bandeng ya. Jadi nanti ikan bandeng kan bisa mengurangi ini lur, mengurangi ganggeng ya. Nanti kan kalau dikeringkan ya biasanya sih bisa ini tumbuhnya itu lumut klekap lur, lumut klekap atau lumut itu sutra. Kalau habis diobat ya timbulnya itu kan lumut klekap. Bisa jadi masih hidup lagi ganggeng ya. Tapi kan kalau ada ikan bandengnya lur, agak mendingan lur, bisa dimakan bandeng lur. Kalau kemarin ini kan nggak ada ikan bandengnya lur, ada ikan bandeng, jadi utuh sekali ini. Ini ya, ganggengnya banyak sekali ya lur ya. Jadi ya seperti itu lur ya. Ini sedikit berbagi pengalaman lur ya. Luasan kolam 1.500 meter persegi ya kurang lebihnya, tebaran 20.000. Terus pernah di parsial DOC 60. Setelah parsial ya, hasil panen akhirnya mendapatkan 30 kilo. 30 kilo lur ya. Nah, jadi saya rasa cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya.